Oke. Halo Kak Rica. Oke. Selamat malam teman-teman penonton sekalian. Jadi malam ini kita akan ngobrol bareng orang Bali nih. Kali ini narasumber kita berasal dari Bali ya. Nanti untuk lengkapnya akan dijelaskan langsung sama narasumbernya. Halo Kak Yaya. Oke. Nera Pocket juga belum bergabung. Oke. Nah, sebelum kita mulai, aku akan ngejelasin sedikit ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang belum mengetahui apa itu duanyam, apa itu kreologi. Jadi di awal ini akan aku jelaskan dulu ya. Jadi duanyam itu adalah kewirausahaan sosial yang berbasis kerajinan tangan yang saat ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 1.300 perempuan di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Kalimantan Selatan. Nah, Duanyam sangat memahami kendala UMKM dalam manajemen order, produksi, inventory, sampai pengiriman, sehingga ingin sekali bisa membagikan pengalamannya Duanyam ini kepada UMKM lainnya melalui kreologi ini. Nah, akun Instagram yang kalian tonton ini. Nah, halo Nera Pocket. Oke, kreologi ini adalah sebuah ekosistem yang didasari oleh pengalaman-pengalaman Duanyam dalam menjalani bisnis kria di Indonesia. Nah, kreologi menawarkan solusi yang menyeluruh, yaitu komunitas. Nah, jejaring itu kan sekarang kan penting banget ya. Nah, sebagai wadah untuk berjejaring dengan pelaku usaha lainnya. Nah, jadi terus selain itu ada pelatihan juga untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan UMKM serta aplikasi yang ramah pengguna untuk pencatatan kegiatan operasional dan membuat perencanaan yang strategis. Oke. Nah, malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan satu narasumber. Halo Kak Resi. Oke. Oh ya, salam kenal. Sebelumnya aku perkenalkan diri juga. Namaku adalah Ernest. Aku di Duanyam sebagai Community Development Intern. Jadi aku masih magang. Ya betul, ada Nera Pockets nih. Sebentar aku lihat dulu. Seperti sudah request. Oke. Nah, oke. Halo Kak Adita. Halo Kak Ernest, apa kabar? Halo. Baik, sehat Kak. Kak Dita apa kabar Kak? Baik, Alhamdulillah. Oke, oke. Ini di rumahku sih hujan nih Kak. Di sana hujan nggak Kak? Ya, hujan juga dari sore. Udah hujan Oh terus gitu. nih. Iya, 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 iya. Sama aku Jadi juga di sini sinyalnya lagi agak-agak ini. lagi hujan. Iya, 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 iya Kak, sinyalnya betul. jadi Aku juga agak-agak tadi nih. sempat lost signal gitu kan. Terus wah, Iya, akhirnya benar. pindah ke handphone aja deh datanya. Nah, oke. Ya. Mm-mm. Sebelumnya terima kasih nih Kak,
sudah hadir di sini untuk ngobrol, Ya. untuk sharing bareng kita. Nah, Ya. jadi mungkin kakak bisa perkenalkan diri dulu, namanya, terus sebagai apa di Nera Pocket mungkin. Oke, Oh ya. silahkan Kak Dita. Ya, perkenalkan saya Dita. Lokasi saya ada di Bali. Saya owner dari Nera Pocket Handmade yang produknya berupa tas, pouch, dan lain-lain itu yang berkaitan dengan yang spesialnya adalah batik Bali gitu. Sudah Oke. berjalan mulai dari 2015 akhir atau 2016 awal deh, sekitar itu. Oke. Ya. Oke Kak, Kak Dita dari Bali, terus owner dari Nera Pocket ini, kemudian sudah mendirikan Nera Pocket dari tahun 2015 akhir 2015 menjelang awal. 2016 ya. Oh gitu, Sekitar itu deh. 2015 akhir ya Kak? Ya. Oke Kak Dita. Oke, terus awalnya tuh kok bisa Kak? Maksudnya kepikiran untuk memproduksi, maksudnya untuk ada ide bisnis nih Nera Pocket nih gitu. Boleh diceritakan Kak sejarahnya? Iya. Latar belakang. Awalnya sih nggak pernah kepikiran ya untuk ngejahit gitu. Tapi berhubung kan anak-anak sudah mulai tambah gede, mulai banyak waktu luang. Tapi masih berpikir nih, apa ya kegiatannya yang nggak ninggalin rumah, tetap sama anak-anak di rumah gitu. Saya sih ya apa-apa saya berdoa ya gitu. Minta ya Allah apa ya pekerjaannya yang bisa saya lakukan, biasanya nggak jenuh, nggak buang-buang waktu gitu kan. Terus Terus tiba-tiba tuh ya kayak kepikiran aja gitu, dapat ide jahit deh gitu. Nah, tapi saya belum bilang sih sama suami kalau mau jahit. Nah, terus selang berapa hari kok kayak connect gitu. Suami saya tiba-tiba nawarin, "Bu mau mesin jahit nggak?" Wah, pas banget nih. Connect jadinya ya. Ya udah mau, langsung mau, terus langsung dibeliin deh. Ya udah mulai saat itu mulai coba pasang benang sendiri gimana caranya sampai belajar step-step selanjutnya gitu, dan semuanya juga belajarnya otodidak lewat YouTube, kemudian ya cari-cari artikel kayak gitu-gitu deh. Oke. Jadi awalnya di 2015 tahun 2015 itu kepikiran kan, maksudnya anak-anak udah gede, terus ini butuh penghasilan tambahan apa nih, terus apa yang kira-kira bisa dilakuin gitu kan, terus akhirnya aduh tiba-tiba kepikiran aja gitu ya menjahit, terus kok tiba-tiba kepikiran jodoh gitu sama apa yang ada di pikiran suami Kak Dita gitu kan, terus ibu mesin jahit atau enggak, terus itu wah kayak petunjuk ya, kayak ada ilham gitu. Iya benar, jadi kayak petunjuk gitu. Udah nggak pakai babi bu, langsung ya oke, mau alhamdulillah ada rezekinya jadi bisa beli mesin jahit. Oke. Itulah kurang lebih. Terus nah kalau Nera Pocket ini, nama Nera ini dari mana Kak? Nera Pocket sini. Nera itu nama anak saya yang perempuan. Nah, kalau pocketnya itu sendiri, saya ngambil konsep dari pentingnya sebuah kantong. Jadi kantong itu kan meskipun bagian tersimpel dari celana atau baju atau tas, tapi tetap bagian yang urgent juga gitu. Meskipun kelihatannya sepele gitu, tapi itu penting dan banyak orang pakai kemana-mana gitu. Jadi prinsip dasarnya sih dari bahwa Nera Pocket ini harapannya bisa dipakai banyak orang, kemudian langgeng, terus berfungsi, bermanfaat lah gitu. Jadi saya pengerjaannya juga secara handmade. Oke. Jadi Nera itu diambil dari nama anak kedua Kak Dita ya. Dan pocketnya itu ngambil pocket itu kan ngambil semacam filosofi atau pocket itu kan banyak fungsinya gitu kan, kantong meskipun kecil tapi memiliki banyak fungsi dan sangat
urgent kalau Dibutuhkan nggak ada ya. kantong tuh, waduh, Iya benar. mau ngantongin HP kemana gitu kan. Nah, oke, Iya Naira benar. Pocket. Oke. Heeh, heeh. Nah, eh, produk apa aja sih Kak yang diproduksi sama Naira Pocket? Mm-mm. Yang sudah dibuat sih selama ini mulai dari tas, tas lempang, tote bag, terus tas Oke, punggung, terus oke, pouch kosmetik, dompet paspor, yang sejenis seperti itu deh. oke, Uh, ada juga oke, tas, patchwork, tote bag. saya bikin patchwork juga, patchwork untuk taplak meja, sarung bantal, alas piring, alas gelas gitu. Hmm, oke, oke, oke. Gitu. Jadi emang Jadi tadi ada, oke ya, tas-tas, tote mm-mm. bag, tas punggung, terus ada Heeh, pouch heeh. juga, Dompet-dompet tempat, anak-anak, tas botol nah, minum dompet-dompet anak. anak-anak, kayak gitu-gitu. Heeh. Oke, Seperti oke, oke itu, Kak. Kak. Nah, oh Heeh. oke. Itu kisaran harganya berapa ya Kak Adita? Biasanya Kisaran tuh? harganya terjangkau banget, mulai dari 10.000 untuk barang terkecil sampai dengan Oke, 190 ribuan aja untuk tote bag yang ukuran besar. oke, Tapi kami oke. juga Nera Pocket ini juga nggak hanya pakai batik Bali pure gitu, tapi juga dikombinasikan misalnya dengan kanvas waterproof, dengan bahan jeans, Oke. kemudian dengan goni, tapi tetap nempel ada batik Balinya gitu. Oh, oke. Uh, Oke, 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 I mm-mm. see, I see. Jadi, dari tadi kan kakak mention batik Bali ini. Jadi, batik Bali ini yang jadi Mm, ini ya kak, maksudnya yang jadi keunikan dari Nera Pocket gitu, mengangkat ya, batik Balinya sekali gitu. Oh, oke. iya, Eh ini gitu. Kak Dita, Nera Pocket itu Ah, lokasi persisnya di mana kak di Bali? ada di Tabanan di Desa Daupeken, Tabanan. Jadi ya Oke, masih deket-deket kota lah. oke, di Gitu. Tabanan masih deket-deket Heeh. kota tuh berarti kalau di Bali maksudnya Denpasar gitu kah? Atau maksudnya masih di dekat Kalau daerah kota Denpas, gitu? jadi Tabanan kota. Jadi sebenarnya Tabanan ini agak minggir dari Denpasar, sekitar 45 Oh, menit sampai 50 menit lah gitu. Jadi oke, udah I beda see. kabupaten kan. Nah, tapi nggak terlalu jauh Iya, dari iya, memang, kota memang. sih. Gitu. Hmm, oke. Maklum Kak, maaf Heeh. aku belum pernah ke Bali. Iya, Tapi kalau nanti ke Bali kapan-kapan ke pasti ke Bali daerah ya. Phuket lah langsung. Pasti Iya, dong, siap, ditunggu. siap, 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 siap. Iya, iya, Orang iya. Indonesia nggak mungkin nggak ke Bali. Iya bener kalau Oke, oke. heeh, Orang luar banyak gitu. banget ke Bali ya. Oke, oke Kak. Iya Terus bener. dari Nera Pocket ini proses produksinya tuh gimana Kak? Proses Prosesnya. produksinya, jadi mulai, jadi Betul. karena saya CEO, Chef Everything Officer, merangkap dari mulai belanja bahan sampai marketing dan pembukuan. Jadi prosesnya itu standar ya, bikin ini dulu untuk proses produksi kita bikin desain gambarnya dulu, kira-kira mau bikin seperti Heeh. apa. Habis itu dicek dulu nih untuk model ini kira-kira bagusnya pakai bahan yang apa, segala macam tuh biasanya saya gambar dulu. Habis itu baru proses Oke, cutting, kemudian jahit, terus foto dan publish gitu. Tapi oke. Jadi, belakangan sih kebanyakan ngerjain by order aja. oke, Terutama untuk yang stok biasanya kalau waktunya agak senggang baru saya bikin stok produk. Tapi oke. kalau misalkan udah diburu sama pesanan, jadi nggak sempat bikin stok. Pokok intinya kalau stok itu hanya waktu senggang, makanya banyak produknya yang terbatas gitu, stoknya selalu terbatas gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Nah, Kak, tadi kan Kakak bilang CEO, Chief Everything, Officer, jadi officer, jadi apa merangkap semuanya ya, Kak. staff Maksudnya segalanya. ini ini berarti benar-benar Kakak dari desain sendiri Kakak ngedesain, Kak. Berarti Kakak belajar juga. Iya, belajar juga. Uh,
Oh, Belajar juga. oke. Pertama Terus, sih sebenarnya bisa inspirasi kan bisa dapat dari mana aja ya, dari barang yang udah kita yes. punya. Kemudian bisa Nah, kita oke. ATM, amati, tiru, modifikasi. Bisa Tiru dari modifikasi. internet, dari majalah, ya kan. Jadi ya itu tinggal dimodifikasi gimana gitu. Mm-mm. Oke. Atau kadang Kak, ini, requestan dari customer. Gimana Kak Ernest? oh, Mm-mm. oke. Kak Dita, kan tadi kan maksudnya dari segala segala hal itu Kak Dita ngurus sendiri, maksudnya dari Mm-mm. desain dan apa Mm-mm. perencanaan produksi, terus habis itu Mm-mm. pembukuannya dan segala macamnya itu sendiri. Mm-mm. Mm-mm. Emang Mm-mm. Kak Dita ini basicnya apa? Bisnis kah atau apa kak? Ini jago banget gitu sendiri gitu. Enggak, saya basicnya malah jurnalis. Waduh, Iya. jauh Dulu juga saya ya kak. sempat, iya, jadi flashback sedikit ya. Dulu saya sempat tahun 2002 sampai 4 tahun, dari 2002 sampai 4 tahun ke depan tuh saya wartawan di salah satu media cetak nasional di Jakarta. Habis gitu saya Heeh. resign, terus saya pindah ke stasiun TV jadi reporter beberapa tahun di sana. Sampai akhirnya Oke. kemudian menikah, terus ikut suami pindah ke tempat kerjanya. Nah sejak saat itu deh pure jadi ibu rumah tangga, udah melepaskan karir jurnalis yang sudah Wow. dicita-citakan dari kecil. Wow, 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 wow. Itu Oke, 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 jadi ya oke. udah deh Jadi memulai dunia baru. memulai dunia baru ya. Dan apa ya? Ya. Maksudnya kayak kakak tuh ini dari 2015 loh maksudnya. Dari 2015 Uh-uh. berarti sampai sekarang masih sendiri kak? Iya, masih sendiri. Kecuali kalau misalnya ada overload pesanan. Misalnya kayak pandemi ini berkah banget ya. Soalnya masker tuh ada terus ordernya. Jadi minimal 100, 500 gitu. Jadi saya dibantu. Saya melibatkan tetangga rumah yang juga penjahit. Kebetulan beliau juga kan eh, pekerjaannya freelance-freelance gitu dari garment-garment untuk ngambil jahitan. Jadi saya bisa Oh, apa delegasikan ke dia gitu untuk mengerjakan sebagian dan saya mengerjakan sebagian yang lainnya. Atau misalnya saya ada pesanan tas dalam jumlah banyak yang sekiranya si tetangga ini bisa, saya juga oper ke dia supaya saya bisa ngerjain pekerjaan yang lain gitu, orderan yang lain seperti itu. oke. Uh-uh. Oke, 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 oke. Nah, ini ada pertanyaan Kak dari Kak Uh-uh. Resi Yuliani. Ada tips Uh-uh. nggak Kak supaya bisa tetap jalan semua? Oh, ini berarti berkaitan dengan tadi kali ya Kak. Kata Kayak Kakak sendiri CEO ya. supaya bisa jalan semua nih ada tips nggak Kak? Uh-uh. Nggak ada yang nanya nih Kak. Tipsnya sih pertama luruskan niat ya, maksudnya niat kita awal nih apa nih? Karena masih single fighter, jadi ya udah nih pokoknya usaha ini harus jalan, jangan setengah-setengah ngejalaninnya. Itu aja sih saya biasanya kalau udah mulai down, maksudnya ada rasa males-malesnya gitu ya. Saya mulai berpikir, usaha saya ini tujuannya apa nih? Udah mulai mengingatkan diri aja gitu. Sebenarnya lebih ke itu sih, lebih ke diri sendiri kalau secara tipsnya menurut pengalaman saya pribadi gitu. Jadi kita ingat lagi, terus Oke. juga harus tetap semangat ya, maksudnya misalkan capek dijahit kemudian kan biasanya merempet ke yang lain-lain kan, jadi malas nyatet pembukuannya, jadi malas foto produknya segala macam itu kan. Tapi balik lagi inget niat awalnya gimana, terus tujuannya usaha kita ini mau dibawa kemana pokoknya, karena kan ini kita bosnya sendiri gitu loh istilahnya ya. Iya, Kalau betul. misalnya kita nggak semangat untuk maintenance yang ngelakuin semuanya meskipun sendirian, gimana dong. Gitu deh tipsnya. Iya, iya, iya. Jadi balik lagi ke Tapi diri maksudnya Kak, sendiri sih. aku kayak Mm-mm. nggak habis pikir dari 2015 sampai sekarang gitu Kakak Uh, jalanin sendiri gitu semuanya tuh kayak berarti ya tadi ya Kak, maksudnya luruskan niat, terus tetap semangat kuncinya itu kan. Ingat tujuan awal mendirikan ini tuh iya. untuk apa gitu. Jadi Mm-mm. eh biar nggak males gitu loh, biar nggak males. Jadi Mm-mm. wah Iya benar. itu dia Kak. Jaga semangat itu yang susah gitu. Ngomong-ngomong semangat itu jaga semangatnya itu yang sulit. Tapi
Iya benar. Kak Dita itu bisa menjaga semangat untuk terus Heeh, memproduksi gitu. Nah, terus heeh. oke, itu jawaban dari Kak Dita untuk tipsnya ya Kak. Terima kasih pertanyaannya. Ya, Untuk teman-teman lain yang mau menyampaikan pertanyaan untuk Kak Dita untuk Nera Pocket, silakan tuliskan aja di kolom komentar atau di question box. Ya, ada kolom pertanyaan di situ, itu bisa ditanya di situ. Nah, mm, oke. Tadi eh sampai di tips ya. Oke, di tips. Nah, terus heeh. kemudian habis itu tadi kakak juga kalau misalnya pesanan banyak itu minta tolong sama tetangga juga ya, minta tolong sama Mm-mm, tetangga. mm. Ya, Kalau memang udah di luar batas kemampuan Kak Dita sendiri. heeh. Oke. Okay. Iya betul. Nah, Heeh. terus habis itu eh bahan bakunya ini kak, aku mau nanya nih kak, kan bahan bakunya Nera yang dipakai Nera Pocket ini diperolehnya tuh dari mana kak? Diperoleh dari mana? Terus apakah bahan bakunya itu semuanya dari kain utuh atau ada upcycle material atau bahan daur ulang? Mm-mm. Kalau untuk bahan baku, alhamdulillah semua bisa terjangkau di Bali. Jadi semua bahan mulai dari kain sampai perintilan resleting segala macam itu ada di Bali. Tapi memang ada kadang-kadang Oke. Okay. ornamen-ornamen yang di sini nggak ada, jadi saya harus beli online gitu. Nah kalau untuk kainnya sih rata-rata semua beli lembaran ya, beli lembaran. Kemudian kalau misalnya ada sisa-sisa potongan kain dari produksi itu saya bikin patchwork karena kalau patchwork kan modelnya potong kecil-kecil ya, terus kita bikin pola tertentu seperti itu. Nah jadi memang masih terus dipakai aja, daur ulang terus sampai potongan terkecil yang nggak bisa diolah gitu. Karena kan sampah kain ini kan sampah terbesar kedua di dunia yang dia lama sekali hancurnya. Jadi saya mikirnya sebisa mungkin ini harus Oh, diolah jadi sesuatu gitu. Jadi biar nggak nambahin iya. sampah juga. Mm-mm. Paling nggak dari lingkup Oh, jadi kerja saya sendiri gitu. oke. Mm-mm. Okay. Oke, jadi kainnya tadi juga beli beli lembaran, terus kalau ada Mm-mm. sisa kakak olah lagi karena tadi Mm-mm. itu apa ya sangat membuat polusi untuk lingkungan gitu kan Iya karena betul. bahan-bahan Setelah sisa-sisa plastik kain memang itu. pabrik ini yang paling Oh, ya susah hancur. oke. Oh iya 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 iya. Oke oke benar benar. Mm-mm. Nah, berarti tadi bahannya tuh maksudnya sebisa mungkin bahannya itu diolah dan jadi Mm-mm. habis gitu habis untuk diproduksi gitu kan kak. Iya, Jadi wah heeh. keren keren. Nah itu berarti di samping memproduksi sesuatu tapi turut juga menjaga lingkungan gitu kan kak. Berarti Iya, mantap. heeh. Pasti. Dan mengangkat budaya Bali juga karena dari Iya, batik Bali mm-mm. tadi mengangkat batik Bali Iya, ini. Oke betul, heeh, oke oke kak. heeh. Itu. Nah Ya, suka sih ini pakai batik Bali. Mm-mm. oke karena apa keunikan batik Bali kak? Menurut Kak Dita? Batik Bali itu saya suka karena pertama menggunakan banyak warna yang colorful gitu ya. Jadi warnanya tuh ceria-ceria gitu. Udah gitu Oke. motif-motifnya tuh dinamis. Misalnya ada gambar ikan, gambar anak-anak yang kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya lebih unik sih, dia punya keunikan sendiri gitu untuk batik Bali. Terus untuk jenis kainnya dijahitnya juga enak. Jadi suka gitu. Tapi dari awal memang intinya karena saya Oke. tinggal di Bali, jadi pengen ngangkat yang khasnya juga, salah satunya yaitu batik Bali gitu. Mm-mm. Oh, oke, oke, oke. Jadi karena batik Bali Mm. itu warnanya jauh lebih colorful ya. Menurut Ya, Kadita, terus habis itu uh-uh. bahannya juga enak. Terus Mm-mm. ya cocok aja gitu ya untuk dijadiin karakter dari si Nero Pocket ini. Kerajinan. Iya, uh-uh, Iya, betul. betul. Oke, 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 oke. Oke. Lalu Uh-uh. nih Kak, ini kan berhubung Kakak CEO sekaligus mengurusi segala macamnya. Ini aku juga mau nanya tentang strategi marketingnya itu. Uh-uh. Strategi marketing Iya. dari apa? Dari Nera Pocket ini gimana?
Silakan. Kalau untuk marketing, saya menguatkan kalau sebelum pandemi sih saya jualan dari bazar ke bazar, pameran ke pameran gitu ya, offline lah gitu. Tapi kayak di Sunday Market, di Ubud, di Sanur, di beberapa tempat lainnya gitu. Tapi karena ini masa pandemi, ngeri-ngeri sedap juga kalau mau jualan lagi. Jadi kencengin di online-nya aja. Kencengin di online-nya seperti di Instagram, di Facebook, website, kemudian juga antar lintas komunitas, seperti itu sih. Saya kan join di beberapa komunitas, jadi bisalah saling sharing-sharing dagangan sesama temen, nah kayak gitu-gitu sih. Oke Kak. Tadi kalau aku simpulkan berarti awalnya sebelum pandemi itu ini ya banyak offline, terus ikut pameran, bazar, Sunday Market atau pasar Minggu ya Kak. Ini bukan Jakarta Selatan ya Kak? Iya. Pasar Minggu ya. Oke, Sunday Market, maksudnya Sunday Marketnya di Bali ya. Oke. Bercanda ya teman-teman, bercanda. Nah, terus habis itu terus habis itu semenjak pandemi sudah beralih lagi ke online. Online. Lebih beralih ke online karena memang sekarang juga banyak pasarannya di online gitu. Lebih banyak orang yang beralih ke online gitu. Semenjak pandemi ini. Terus melalui website, melalui Instagramnya yang ada di sini nih, yang lagi join ini kan. Nanti teman-teman boleh dicek aja, di follow untuk cari tahu tentang produknya Naira Pockets. Terus kalau website di mana Kak? Apa nama websitenya? Di www.nairapockets.com. Oh, www.nairapockets.com. Oke. Iya. Oke. Terus kalau di e-commerce Kak, Naira Pockets aja ya? Di e-commerce ya, Naira Pockets. Oke, sip. Nah, terus kemudian ini kan karena apa ya? Lagi-lagi karena Kak Dita sendiri, makanya aku tanya lagi nih tentang kualitas produknya. Bagaimana Kak Dita menetapkan kualitas produk? Untuk kualitas produk saya QC sendiri juga nih. Jadi untuk bahan, karena batik Bali itu ada beberapa level ketebalan bahan. Nah makanya kalau untuk beli online tuh agak-agak ngeri ya. Maksudnya enakan kita beli langsung, kemudian cek kualitas bahannya, pilih yang kain yang halus, kemudian tidak tipis, yang seperti itu, kemudian sedikit bercak-bercak, corak-corak, corak-corak nodanya gitu. Jadi memang mesti detail banget dari mulai pemilihan bahan. Kemudian untuk perintilan tas itu juga harus yang kualitasnya bagus. Kemudian dari sisi jahitan juga sebisa mungkin dibuat lebih rapat ya, berbeda dengan produk-produk konveksian yang dibuat secara massal. Jadi ini kan kalau misalkan 1 cm itu kalau konveksian mungkin hanya ada 3 tapak, 2 atau 3 tapak. Kalau untuk Naira Pockets ini untuk 1 cm kita buat 4 sampai 5 tapak. Jadi memang mengutamakan benang ini lebih kuat mengikat bahan sehingga produknya lebih awet gitu. Oke. Jadi menetapkan kualitas produk tadi dimulai dari pemilihan bahan itu Kak Dita memilih bahan yang berkualitas tinggi, maksudnya yang nggak murah tapi nggak sekedar murah tapi nggak berkualitas gitu kan. Iya betul. Tapi kualitas nomor satu. Terus kemudian tadi dari trik menjahitnya pun itu mepet-mepet gitu kan. Jadi lebih padat ya. Aku bukan anak jahit, tapi aku paham maksudnya itu biar lebih kencang kan, maksudnya lebih kencang, jadi lebih kuat lah, lebih kuat maksudnya. Lebih kuat. Iya betul. Gitu. Nah, Kak, ini ada pertanyaan dari Riz Floris. Ada rencana untuk merekrut tim tidak Kak?
Nah, kalau ada aku mau daftar Kak. Aku biar kerja di Ya boleh Bali ya, deh. daftar ya. Siap. Iya, terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk tahun depan sih, untuk saat ini sih sementara belum ada untuk rencana menambah tim. Ya, karena alhamdulillah masih bisa terhandle dengan bantuan satu orang tetangga ini. Tapi belum tahu ya nanti kedepannya di 2021 mungkin ada perubahan rencana atau gimana, belum tahu juga. Iya, 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 iya. Nah, siapa tahu Kak di 2021 ada itu rencana untuk ekspor atau ini udah ekspor atau belum? Kalau ekspor belum sih, jadi tapi titip ke teman-teman aja. Misalnya ada teman yang dia Oh, memang tinggal di New York, kemudian dia suka wow. apa ada acara di PBB gitu, melewat teman aja sih, produknya dibawa, kemudian diajak pameran di sana gitu. Kalau untuk ekspor secara serius yang seperti itu belum. Wow, wow, Gitu, wow. gitu, gitu aja Wow, sih. wow, oke. Oke, Kak. Berarti ini Kak, di sini juga ada pertanyaan lagi. Sebentar, ini aku mau yang pembahasan rekrutin tadi. Rekrutin berarti Ah, masih sejauh ini masih masih itu ya, masih terhandle sama kakak dan tetangga kakak. Terus iya betul. kemudian kalau untuk tadi aku tanyain ke ekspor, ternyata kakak menitipkan juga ke beberapa teman yang mungkin memang ada keperluan atau urusan keluar gitu kan, maksudnya sekalian Heeh. dititipkan dan dipromosikan gitu kan. Nah, Betul. Gitu. berarti maksudnya berarti yang aku tangkap di sini tuh maksudnya berarti jejaring jejaring kakak tuh Iya, cukup luas gitu ya. ya Itu yang alhamdulillah penting sih sih, Kak. heeh. Udah jadi Itu yang ya penting sih sebenarnya. alhamdulillah. Heeh. Jadi memang Komunitas, titip kakak tadi temen juga ke temen nyinggung komunitas. komunitas, benar. Nah itu jadi ngebantu banget Ah, sih, ibaratnya kayak gurita gitu ya, kita punya banyak kaki, punya banyak jaringan kemana-mana gitu, itu ngebantu banget gitu. Maksudnya ketika ada satu kebutuhan, misalkan ada pameran nih di dinas ini segala macam, nah itu tuh mereka saling, kami tuh saling menginfo gitu, sehingga ya hmm, saling dongkrak satu sama lain. Nah itu sih senengnya kalau banyak digabung komunitas gitu. iya, 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 iya. Itu. Iya, eh, bener sih Kak. Maksudnya aku kayak juga kan belakangan ini sekaligus sharing gitu kan. Belakangan ini kan aku juga lagi mulai agak-agak merintis ada rencana rencana bisnis juga. Terus kemudian mulai sering ikut ikut apa ikut acara lomba 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 Ah, bisnis juga. Jadi itu kan ntar dibikinin grupnya. Nah di grup itu tuh sering banget di ya. sharing sharingin info Mm-mm. penting, info seminar, info workshop, Mm-mm. info Mm-mm. lomba. Mm-mm. Nah Mm-mm. info-info yang seperti itu Nah yang mantap mantap. emang aku juga cari gitu kan itu kan Iya dan benar-benar emang itu mantap. jejaring Nah, jejaring sekarang dan itu juga dilakukan oleh kreologi ini gimana kreologi itu mm-mm. membentuk sebuah komunitas komunitas Iya iya iya. untuk sharing untuk ngobrol Heeh. sekaligus kalau misalnya Mm-mm. mau promosi produk itu bisa bisa banget di Mm-mm. kreologi Mm-mm. gitu kan Iya iya siapa tahu iya iya. Keren di kreologi dan daerah Kak lain Ernest berminat. keren. Heeh. Wih, aku masih anak magang, aku Pokoknya yang belum penting keren. itu deh. Yang penting jangan lupa bangun komunitas ya. Maksudnya kita join ke komunitas-komunitas tuh ngebantu banget. Selain kalau Yes, pengalaman saya pribadi ya, selain komunitas yang sekedar memberikan info peluang dagang istilahnya, kita juga kayaknya ngerasa penting banget deh untuk komunitas yang positif support motivasinya yes, gitu. Motivasi kita yes, yes. bisnisnya, motivasi yang lain-lainnya gitu. Jadi memang penting banget lah komunitas tuh untuk kita nyemplung ke dalamnya. Asal komunitas yang positif ya, jangan yang aneh-aneh. Iya, jangan grup keluarga ya. Bercanda, bercanda. Iya benar. Kebanyakan grup Nanti keluarga banyak yang isinya baper. gosip doang. Begitu dengan keluargaku soalnya. Gitu ya. Oke, biasanya begitu. Oke, Iya oke, iya oke. iya. Tapi nggak semuanya kok, nggak semuanya. Oke, oke. Intermezzo. Itu pentingnya pentingnya ya itu pentingnya komunitas gitu kan. Bener banget Kak. Kak Dita ini thank you banget ini sharingnya.
Terus Kak ini juga Riz Floris Heeh, tadi nanya juga ada sempilan heeh, pertanyaan. Pernah kewalahan nggak Kak? Kewalahan. heeh. Saat Kewalahan apa nih ya misalnya? saat pandemi ini masker ya. Nah itu tuh sampai suami saya ikutin motong bantu kok bantu potong kain. Pagi-pagi buta Oh subuh-subuh oke. beliau bantu ngejahit meskipun satu dua pieces. Oh, oh, akhirnya Jadi belajar emang juga suami Kak Dita. iya akhirnya belajar otodidak. Beliau udah dadakan nih Mantap. pagi ngantar belanja, nanti sore ngantar belanja kain lagi. Nah, terus bolak-balik ke Denpasar. Seperti itu deh. Jadi emang ya karena masker kan tinggi Oke. permintaannya ya. Jadi ya sudahlah ketong royong. Sebagian di saya, sebagian di Oke. tetangga, ya kayak gitu-gitu deh. Uh, Ya, 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 ya. gitu. Oke, 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 oke. Oke, nah itu jadi kewalahan itu ketika di pandemi ini ya Kak, berarti Hmm, sampai suami harus turun tangan gitu kan. iya Tapi benar. keren, kerja tim yang sangat mantap Ya, ya. alhamdulillah kerja tuh. The power of Oke, kepepet. oke. Jangan orang kepepet. Suami jadi andalan langsung ya. Oke, oke, oke. Nah, Kak Dita, sejauh ini kendala yang dialami sama Nera Pocket ini apa sih Kak? Mm-mm. Kendalanya ya kadang yang lebih saya pribadi sih ya lebih ke mood sebenarnya. Sama tadi seperti tips yang di awal manusiawi ya ketika kita melakukan pekerjaan yang terus menerus setiap hari pasti ada rasa jenuhnya. Itu manusiawi Yes. banget sih. Cuma memang kendala mood ini sih yang paling susah di kadang-kadang kalau udah ngambek gitu dia mood ya istilahnya. Mau berpikir apa gitu Iya, iya kayaknya udah benar-benar. buntu gitu. Tapi tetap saya Benar-benar, paksa diri benar-benar. saya. Saya paksa diri saya tetap aja diem berada di ruang jahit sambil misalkan ambil kertas, saya gambar-gambar apa atau sekedar membereskan ruang jahit atau misalnya sekedar Oh, repro foto ulang produk yang masih ada yang kayak gitu-gitu aja sih iya, sebenarnya lebih ke mood gitu tapi alhamdulillah sih selama ini lebih iya, bisa iya. lebih terkendali sih kalau misalkan saya berada di dalam ruang jahit itu kendalanya bisa lebih terselesaikan gitu ketimbang saya udah nggak Oke. mood terus saya diam nonton TV nah itu malah bahaya tuh soalnya efeknya bisa berkelanjutan. Iya, Lebih iya ke itu betul. sih kalau kendala yang lain-lain insya Allah bisa tertangani lah gitu kayak misalnya kalau kendala pencatatan keuangan pembukuan nah itu kan sudah terbantu dengan adanya aplikasi. Apalagi Oh, Kreologi kan terakhir kemarin launching ada produk apa aplikasi ya nah itu kan cukup membantu yes. lagi gitu untuk pencatatan segala macam gitu jadi lebih terbantu kemudian untuk Oh, fotografi juga kan bisa lah di ini cuma kalau mood itu kan nggak bisa dianuin secara teknis ya jadi lebih ke yes. perasaan diri gitu jadi treatmentnya Iya, beda gitu perasaan. nggak bisa pakai aplikasi. Nggak bisa pakai aplikasi. Iya, bener juga. Bener juga. Nggak bisa pakai aplikasi kalau mood itu. Iya, iya, Iya iya, iya, bener. iya, iya. Bener juga sih Kak. Nah, oke. Berarti sejauh ini kendalanya lebih ke pribadi ya. Maksudnya gimana Mm-mm. eh kakak mengatasi perasaan supaya tetap mood itu tetap terjaga gitu dan Iya ya betul. karena kakak kan cuma sendiri. Kalau kakak nggak mood, ya udah. Wah, udah deh, siapa bubar. siapa Nera soalnya Pocket. kalau soalnya pernah coba sih ya, kalau lagi nggak mood nih, lagi nggak mood, terus dipaksa bikin Ah, sesuatu, aduh hasilnya mengecewakan gitu, malah buang-buang bahan. Jadi mendingan pengalihan yang lain gitu, entah kita gambar bikin desain, pakai bikin desain patchwork misalnya pakai pensil warna-warni, nah itu nggak bantu juga tuh buat saya pribadi ya. Pensil warna-warni itu oh, bikin bangkitin mood juga gitu. Jadi biasanya iya, 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 gambar iya, gitu-gitu iya, sih. iya, iya, iya. Kak, berarti kakak jago gambar ya kak? Maksudnya jago gambar ya yang literally Gambar jago abstrak. gitu atau? Wow, keren. Oke.
Halo Kak Dita. Cek, halo. Ya, ya. Oke, Sempat masih freeze tersambung sebentar. ya. Yes. Masih. Ya, oke. Kita kembali lagi nih Kak. Nah, oke. Kak, sejauh ini eh berarti sebentar wait. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Wait. Aku lihat dulu. Oke. Belum. Oke, ada pertanyaan ternyata. Baru aku mau bacain. Nah, ada pertanyaan dari Kak Mona. Ada Kak Mona. Kak, ada pesan buat UMKM yang masih melakukan semua sendiri nggak? Ini nih. Pengikut Sama Kadita ya. juga. Sesama sejenis Kadita. Sama ya. Orang-orang hebat sejenis Kadita lah, pokoknya keren. Iya, sejenis. Pokoknya pesannya satu, tetap luruskan niat. Kalau udah jatuh, mulai perasaan sudah down, lelah, semua melakukan sendiri, duduk sebentar, relax, tarik napas, tenangkan diri. Betul. Luruskan niat. Tujuannya mau apa nih? Buka usaha ini. Terus ingetin diri lagi, ini usahanya mau dibawa kemana? Gitu. Jadi biar kita nggak berlarut-larut terus dalam situasi yang merasa lelah, jenuh, dan segala macam. Itu semua wajar sih, wajar. Cuma memang harus segera ditangani ya. Jadi pesanku sih tetap semangat. Kemudian kalau udah mulai belok-belok pikirannya, luruskan niat lagi, mantapkan hati lagi, inget tujuan awalnya buka usahanya ini untuk apa gitu. Tetap semangat, pejuang, single fighter, CEO. Oke, Kak Mona, tetap semangat. Terus luruskan niat ya. Jika niatnya sudah berbelok-belok sedikit, itu dilurusin lagi niatnya. Nih, ke tujuan awalnya tuh ngapain? Ini diperjelas lagi tujuannya. Tapi maksudnya seiring berjalannya waktu jangan lupa itu juga. Ya. Apa tuh Kak? Jangan lupa. Jangan lupa juga manfaatkan teknologi yang ada. Paling enggak untuk meringankan beban kerja kita gitu. Misalnya kayak tadi untuk pembukuan bisa pakai aplikasi, kemudian untuk posting-posting, untuk pemasaran segala macam. Pokoknya manfaatkan teknologi itu kan udah cukup meringankan beban kita kan. Kita nggak perlu lagi nawarin produk dari satu rumah ke rumah yang lain, door to door dan lain sebagainya gitu. Pokoknya manfaatin semua, maksimalin teknologi yang ada gitu. Iya, jadi zaman udah berkembang, semakin berkembang. Yang emang udah berniat untuk membangun UMKM-nya, ya maksudnya masih sekarang sudah berniat untuk membangun UMKM, ya mulai cari-cari tahu informasi tentang teknologi, tentang apa nih yang bisa membantu pekerjaan kita gitu. Oke, thank you Kak Naira. Dan gabung komunitas ya, Kak Mona, gabung komunitas yang support usaha kita. Yes. Itu dia. Jadi kayak aku juga ketika di dalam komunitas itu kayak kadang-kadang tuh suka semangat semuanya teman-teman yang sedang ini kayak seolah-olah itu jadi bagian dari tim aku gitu, padahal maksudnya itu orang lain gitu, tapi kayak kita benar. Di dalam komunitas saling menguatkan gitu. Iya, benar. Gitu-gitu. Betul. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Mona. Kak, ada pengalaman nggak nolak pesanan karena kewalahan? Selama sini sih alhamdulillah enggak ya, karena ngukur misalnya kerjaan yang sekarang lagi saya kerjakan, saya kan selalu bikin order list nih, apa aja order yang masuk dan itu disesuaikan tanggal. Jadi saya menyelesaikan pekerjaan itu sesuai prioritas order yang awal masuk dulu gitu. Nah, kalau misalkan dari itu sih saya udah bisa kira-kira sih, misalnya pesanan si A tanggal sekian harus jadi sekian gitu. Kemudian jadi setiap ada order yang masuk bisa keterima terus gitu, karena dari awal order-order masuk tuh sudah dibuat perkiraan penyelesaian pekerjaannya gitu. Jadi alhamdulillah nggak pernah nolak sih. Gitu. Jadi bisa kepegang lah semuanya gitu. Oke, jadi alhamdulillah sejauh ini belum ada yang pernah ditolak pesanannya gitu kan, karena kakak sendiri bikin order karena list kan juga, ada tetangga juga kan yang bantu. Yes. Ya.
Yes, 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 yes. Oke, oke. Nah, Kak, ada tips nggak Kak nih memulai tips memulai bisnis kria untuk orang-orang yang nggak Mm-mm. punya base, yang tidak memiliki basic kria. Kan karena tadi Mm-mm. kan Kakak nih basicnya adalah seorang jurnalis, Oh, iya seorang betul. reporter juga, Heeh. bekerjanya di media, tiba-tiba terjunnya ke dunia kreativitas seperti ini, kria gitu kan, Kreatif maksudnya ya. dunia Heeh, heeh, heeh. kerajinan tangan gitu. Heeh, betul Ada tips betul. nggak Kak untuk orang-orang yang Mm-mm. memang nggak Kalau punya basic kira-kira? kalau emang nggak punya, kalau ke kerajinan tuh sebenarnya lebih ke passion ya. Maksudnya orang kan nggak ada yang suka klutak-klutik bikin kerajinan, ada yang sukanya ke makanan, misalnya kan kayak gitu ya. Itu kan lebih ke passion. Tapi sebenarnya kalau untuk yang sudah punya ide-ide kreatif, terus kira-kira mengarah passionnya ke arah kria, itu langsung action aja gitu, nggak usah dulu dipikirin misalnya aduh nanti hasilnya jelek nih, bernilai jual nggak ya, nanti laku nggak ya dijual segala, nggak usah dulu dipikirin itu. Jadi action aja dulu, kira-kira kamu minat kemana, misalnya kamu suka bikin aksesoris dari manik-manik, do it gitu, lakukan itu Oh gitu. ya, Perkara hasilnya nanti yes, gimana itu urusan belakangan, karena makin sering kita membuat sesuatu, hasil akhirnya nanti kan juga akan bagus gitu. kelihatan. Sama seperti orang-orang yang contohnya saya dulu ya, pertama kali bikin tas itu dari masih tahap-tahap setahun awal belajar lah istilahnya, itu tuh bentuknya juga masih Ah, nggak karuan gitu, tapi saya hajar aja terus tiap hari saya bikin sampai akhirnya semua barang itu numpuk. Nah begitu numpuk saya wow. bagi-bagi aja ke saudara, ke teman, ke siapa gitu. Jadinya Nah, mereka juga bisa menilai gitu, mereka bisa mereview, oh ini kamu kayaknya ini masih miring deh, ini masang resletingnya masih nggak pas gitu-gitu. Akhirnya saya dapat input kan, nah dari input itu saya terus memperbaiki diri. yes. Nah kayak gitu, pokoknya yang penting lakuin aja dulu, nggak usah mikir hasilnya nanti gimana, bisa dijual atau enggak, itu urusan belakangan, yang penting kita Oke, coba dulu gitu. Gitu oke. sih Kak Jadi, Ernest. iya, 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 oke Kak. Itu aku nangkep banget sih, maksudnya Kakak. Jadi awalnya tuh, ya jangan jangan kebanyakan mikir, ya Mm-mm. berpikir lah. Emang pertama kan kita harus mikir dulu. Tapi maksudnya jangan jangan kelamaan mikir. Ha-ha. Maksudnya, ya Iya benar. action aja gitu. Maksudnya action juga Iya sekaligus betul. coba-coba aja, Heeh, coba-coba heeh. meskipun Iya betul. kecil-kecil yang dicoba. Maksudnya mulai dari bikin Mhm. apa, bikin apa, bikin apa, terus lama-lama kan berkembang sendiri. Mhm. Terus tadi Mhm, eh, mhm. akhirnya ketumpuk-ketumpuk, numpuk-numpuk, terus dibagiin, terus ya lihat aja hasilnya ntar ketika udah dibagiin, wah bagus nih apa yang kamu bikin gitu kan, mungkin ada pujian juga, iya, terus kemudian Iya wah ini betul. kurang-kurang ini nih, kurang rapi nih, terus akhirnya dapat Mhm. input akhirnya kan, terus wah Iya, jadi akhirnya kan jadi memperbaiki diri akhirnya gitu kan. iya benar, Heeh. iya itu dia, Heeh, itu itu dia Kak. dia. Heeh. Oke, jadi Iya gitu deh kesimpulan pokoknya. obrolan dari malam hari ini adalah eh, Kanera, sorry. Kadita keren. Udah, itu kesimpulannya. Aduh, makasih banyak loh Kak Ernest. Aduh. Pokoknya support terus Jadi, Nera Pocket ya Kreologi. iya, kita selalu support setiap UMKM yang uh, berdiri di Indonesia untuk terus maju, terus berkembang Amin. menjadi Amin. UMKM yang, karena maksudnya uh, ketika kita juga mensupport itu kan, maksudnya Mm-mm. ketika kita mensupport satu sama lain di dalam sebuah komunitas, manfaatnya juga akan kita rasakan gitu, bersama-sama gitu, Betul. manfaatnya akan terasa Heeh. bersama-sama gitu kan, Mm-mm. Mm-mm. kemajuan Mm-mm. ekonomi, kemajuan Betul. ekonomi, terus habis itu peningkatan penghasilan masyarakat, akhirnya kan masyarakat Iya, sendiri jadi betul. sejahtera, itu karena Ya. kerjasama Heeh. kita Iya, sesama betul. UMKM, saling support dan saling dukung komunitas-komunitas lain. Iya, Itu dia. betul. Jadi Heeh. teman-teman, malam Ya. ini obrolanku dengan Kak Dita selaku CEO, Chief Everything
officer dari Nera Pocket, Ya. yang awalnya seorang jurnalis, seorang reporter, tapi pivot atau banting setir ya karena kondisi dan tiba-tiba menemukan jalan untuk mendirikan Nera Pocket ini. Jadi itu Iya. keren banget. Terus dan yang aku salut juga adalah kemampuan Kak Dita, yang kesabaran, kemampuan Kak Dita untuk menjaga mood, menjaga semangat. Nah itu sih tadi apa kalau misalnya kita pusing dengan apa kerjaan atau dengan misalnya mungkin teman-teman yang juga seperti Kak Dita masih berjalan sendiri, ya relax aja dulu gitu, relax, tenangkan diri dulu, luruskan niat lagi gitu kan yang tadi. Aku berusaha menyimpulkan yang tadi Kak Dita ungkapkan gitu. Oke, jadi malam ini aku banyak dapat insight banget dari Kak Dita, terus pentingnya membangun komunitas. Nah, jadi untuk teman-teman yang sebenarnya Kreologi ini nggak cuma untuk yang punya UMKM, bagi teman-teman yang memang juga ada niatan untuk belajar karena di dalamnya ya ya memang orang-orang yang sudah perjalanan bisnisnya sudah berjalan cukup lama, tapi dari mereka bisa belajar banyak karena aku juga sendiri kan ada di dalam grup itu dan aku itu beberapa kali juga muncul di grup tanya-tanya tentang segala macam teknis-teknis bisnis gimana gitu. Terus ada yang jualan kemarin, jualan apa terus aku lihat wah menarik juga nih kayaknya, jadi pengen beli gitu kan akhirnya kan. Nah, itu dia. Ya, benar-benar itu deh ya. Yang penting juga jangan malu jualan juga sih Kak Ernest. Kalau kita udah mulai udah mulai terjun ke dunia ini, yang masih malu-malu jualan, mulai belajar untuk cuek aja. Yang penting dapat duitnya, nggak usah malu. Itu dia. Nggak jualan nggak makan. Nggak jualan nggak makan, nggak dapat duit, harus jualan. Jadi jangan malu-malu. Iya benar. Oke. Ini hari ini auranya have fun ya, meskipun cuacanya buruk nih, auranya have fun sharing sama cuacanya Kak Dita. Oke. Teman-teman, thank you Kak Dita udah mau sharing di sini. Sama-sama. Sekali lagi aku ucapin terima kasih. Untuk teman-teman yang masih stay di sini, ini ada link yang sudah dibagikan oleh Kak Rica, bit.ly/komunitas Kreologi. Ini adalah link untuk join ke dalam grup komunitas Kreologi. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk join ke dalam grup komunitas Kreologi, silakan join ke dalam grup dengan mengklik atau mengcopy, ini di copy aja, di screenshot gimana caranya. Terus teman-teman bisa langsung join ke dalam grup Kreologi. Oke. Itu aja dari aku. Kak Dita, sekali lagi terima kasih banyak udah sharing di Kreologi, bareng Kreologi. Sukses terus buat Kak Dita. Sama-sama. Terima kasih juga Kak Ernest. Amin. Sukses untuk Kak Ernest, Kreologi, dan terima kasih sudah dikasih kesempatan sharing di sini. Semoga bermanfaat. Iya, terima kasih. Semoga kita juga bisa segera bertemu di Bali ya Kak. Tabanan main ke Nera Pocket gitu kan. Iya, boleh banget. Oke, selamat malam semuanya. Tetap semangat. Oke, selamat malam semuanya. Masih jalanin usahanya. Ya. Salam. Oke, dadah Kak Dita. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Oke. Sukses Nera Pocket. Terima kasih Kak Ernest.